Selamat berjumpa dengan saya, Hanung Prastia. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai hipnosis dan neuroplastisitas, transformasi pikiran dan otak dalam pendekatan psikoterapi modern. Supaya kami bersemangat memproduksi materi-materi yang menarik, sebelum menyimak, mendengarkan, dan menikmati materi ini, Anda boleh like dan subscribe. Baik, kita akan mulai. Tujuan materi ini saya sampaikan adalah agar setelah Anda menikmati, Anda melihat, mendengarkan semua materi, Anda memahami hubungan hipnosis dan neuroplastisitas otak. Materi kita tentang hipnosis, kemudian konsep neuroplastisitas, interaksi hipnosis dan neuroplastisitas, dan aplikasi klinis. Ya, hipnosis. Apa itu hipnosis ya? Ini sudah sering dalam materi-materi online saya, dalam YouTube saya. Anda bisa melihat, bisa menikmati lagi kapanpun Anda mau ya. Yang jelas ada perbedaan antara hipnosis, hipnotis, dan hipnoterapi. Hipnosis adalah ilmunya, hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Dan hipnoterapi adalah penggunaan hipnosis untuk terapi. Kalau dianalogkan hipnosis atau ada istilah psikolog, psikologi. Psikolog adalah orangnya, psikologi adalah ilmunya. Psikiater adalah dokter ahli jiwa, psikiatri adalah ilmu kedokteran jiwa. Baik, hipnosis itu apa? Hipnosis itu berasal dari kata hipnos. Nama dalam legenda Yunani, nama dewa tidur, nama hipnos. Tetapi hipnosis ini sesungguhnya berbeda dengan tidur. Sangat berbeda sekali. Ketika orang itu tidur, maka dia tidak mendengar ketika ada orang jualan bakso lewat. Ketika dia tidur, dia tidak tahu ketika ada orang yang lewat di depan rumahnya. Namun hipnosis, ketika orang-orang dalam kondisi hipnosis, maka dia bisa mendengar. Bahkan dia pun bisa menjawab pertanyaan. Karena hipnosis adalah keadaan seperti tidur, ya. Ini wajah dewa hipnos dalam legenda mitos, ya. Seperti ini kira-kira wajahnya. Sebenarnya secara sederhana, hipnosis itu imajinasi yang terbimbing. Ya, pengertian secara ilmiah ada banyak, Anda bisa lihat di beberapa artikel di YouTube saya. Tetapi secara sederhana hipnosis adalah imajinasi yang terbimbing. Meskipun hipnosis itu ilmiah sudah diterima di berbagai kalangan, namun masih saja beredar tentang mitos hipnosis. Sebenarnya, apakah benar hipnosis itu supranatural atau ilmu gaib, sehingga untuk belajar perlu berpuasa? Tidak. Mitosnya memang hipnosis itu praktek supranatural, ilmu gaib. Tetapi sesungguhnya faktanya, hipnosis itu adalah ilmiah dan alamiah. Ya. Ada mitos lagi, hipnosis itu untuk penipuan. Banyak orang yang ketika tertipu, uangnya melayang dan sebagainya, mengatakan saya kena hipnotis. Ya, ilmu itu netral. Ilmu itu netral. Seperti filosofi yin dan yang, ada putih, ada hitam, ada terang, ada gelap. Sama. Hipnosis bisa digunakan untuk teknik dan sangat efektif. Ada lagi mitos, hipnosis tidak sadar. Orang yang di bawah kendali hipnotis salah. Justru orang yang dihipnosis itu sadar, bisa mendengar, dan fokus. Ada lagi mitos, seluruh rahasia ketika dalam kondisi hipnosis itu terungkap. Apapun yang ditanyakan oleh
hipnotis? Pasti dijawab, oh tidak. Tidak. Hipnosis dilakukan secara sadar atas kerjasama dengan subjek. Jadi, ketika dia bercerita semua kondisi dia, termasuk rahasia pribadi, itu adalah pilihan. Ingat, orang dalam kondisi hipnosis itu sadar. Nah, karena sadar bisa saja dia menolak. Bahkan dengan mudah dia bisa membuka mata. Dan ada juga mitos bahwa hipnoterapi itu bisa dilakukan karena karisma seorang hipnoterapis. Salah. Dalam hipnoterapi, kalau klien atau subjek tidak mau, ya tidak bisa. Perlu kerjasama. Ya. Perlu kerjasama. Nah, benarkah hipnosis itu ilmiah dan alamiah? Iya. Hipnosis benar-benar merupakan sesuatu yang rasional dan ilmiah. Hipnosis tidak berarti membuat orang lain kehilangan kontrol dan mau diperintah apa saja. Dan sebagai sebuah ilmu, maka hipnosis bersifat netral, bisa dipelajari siapapun dengan sangat mudah. Hipnosis merupakan hal yang unik. Kita buktikan. Ketika seseorang dalam kondisi hipnosis diukur dengan elektroensefalografi, maka gelombang otaknya menunjukkan gelombang otak alfa dan theta. Kita tahu bahwa gelombang otak beta itu adalah saat ini seperti saat Anda beraktivitas normal, aktif, berpikir, interaksi dengan orang lain, kreatif, itu brainwave atau gelombang otak Anda beta. Tapi kalau alfa itu hanya fokus pada suatu hal, hanya saat berfokus pada sang pencipta, saat relaksasi. Ya. Dan gelombang alfa ini merupakan jembatan penghubung antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kemudian yang lebih dalam lagi theta. Theta, kondisi relaksasi yang sangat ekstrim. Ini muncul saat bermimpi. Ya, saat bermimpi. Maka ketika orang itu mau melakukan hipnoterapi, seharusnya klien berada dalam kondisi gelombang theta. Ya, ini akan lebih mudah. Kemudian kalau delta itu kondisi tidur normal. Apa mimpi? Dia tidak mendengar. Nah, saya ingin melanjutkan bahwa hipnosis itu hal yang ilmiah. Ada buktinya, ya, ada justifikasinya. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, pada kondisi hipnosis, sesungguhnya adalah kondisi gelombang otak itu alfa dan theta. Gelombang otak alfa dan theta. Kalau gelombang beta itu sekitar 12 hingga 40 Hz, maka gelombang alfa dalam kondisi relaksasi adalah 8 hingga 12 Hz. Sementara gelombang theta adalah 4 hingga 8. Sedangkan gelombang delta 0,1 hingga 4 Hz. Alasan yang kedua, bahwa hipnosis itu ilmiah. Menurut Hewitt, ini sudah lama sekali ya, bahwa pikiran bawah sadar adalah sebuah kepatuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Pikiran bawah sadar tidak berpikir. Pikiran bawah sadar tidak memberikan alasan atau tidak berpikir secara rasional. Kalau Anda lihat gambar ini, fenomena gunung es ini, pikiran bawah sadar itu 88% memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Makanya ketika orang mau melangsing karena dia obesitas atau kegemukan, tidak semudah dia ngomong. Perlu tekad dan niat yang sangat-sangat kuat dan mungkin perlu bantuan profesional. Ya. Karena pikiran sadarnya pengen, tapi pikiran bawah sadarnya mungkin belum, termasuk berhenti merokok, termasuk berhenti merokok. Alasan yang ketiga bahwa hipnosis itu ilmiah, di bawah pengaruh hipnosis, korteks cerebri itu mengalami inhibisi kuat. Sehingga daya identifikasi, kemampuan analisis, pengambilan keputusan, kemudian pengalaman masa lalu, ini tidak dapat tidak dapat dimanfaatkan. Jadi pengambilan keputusan terhadap stimuli baru itu menurun. Pengalaman masa lalu tidak dapat dimanfaatkan. Akibatnya apa?
Kata-kata sugestif menjadi kekuatan dominan yang tidak dapat ditolak. Dan pada kondisi hipnosis melalui arahan aktif, maka kondisi dan perilaku subjek atau klien, baik psikis maupun faal, dapat dikendalikan. Sehingga dapat menetralisir atau bahkan menghilangkan masalah psikis, bahkan fisiologi yang dialami oleh pasien. Individu yang berada dalam kondisi hipnosis menanggapi saran tanpa melakukan kritisi. Sementara secara otomatis, lingkungan sekitar akan diabaikan, selain yang ditunjukkan oleh hipnoterapis. Tetapi, sebaliknya, individu dalam kondisi tidak terhipnosis, dia akan aktif berpikir, mencari alasan berpikir secara rasional, bahkan menentang saran yang diberikan. Hipnosis itu benar-benar ilmiah, alamiah juga. Ada contohnya. Apa alamiah? Setiap orang itu mengalami kondisi hipnosis. Contohnya pada waktu asik nonton televisi, pada waktu membaca, ya membaca novel sampai marah, emosi, jengkel, pada waktu kusuk berdoa, digigit nyamuk pun nggak akan terasa. Ada tamu mengetuk pintu nggak akan mendengar. Kenapa? Dia fokus, dia sangat fokus. Dan secara ilmiah, manusia secara alamiah mengalami kondisi hipnosis minimal 2 kali per hari. Jelang tidur dan menjelang bangun tidur. Sekarang kita masuk ke neuroplastisitas. Apa itu neuroplastisitas? Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah, untuk beradaptasi, dan membentuk kembali struktur serta fungsi neuralnya sebagai respon terhadap pengalaman, pembelajaran, atau cerita. Ya. Istilah ini berasal dari kata neuro yang berarti saraf dan plastisitas yang berarti kemampuan untuk dibentuk atau diubah. Ya. Jadi neuroplastisitas berasal dari kata neuro dan plastisitas. Bagaimana peran neuroplastisitas dalam adaptasi? Bagaimana peran neuroplastisitas dalam adaptasi? Ya, neuroplastisitas memiliki peran yang sangat penting. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, plastisitas sinaptik. Ini adalah penguatan atau pelemahan koneksi antar neuron melalui penggunaan atau pengabaian sinaps tertentu. Ya, jadi use it or lose it. Ini ada prinsip use it or lose it. Ini memungkinkan penguatan hubungan sinaptik melalui repetisi. Ya, jadi semakin sering dilakukan, semakin sering diingat, semakin mudah diingat. Semakin jarang dilakukan, maka bisa dilupakan. Bisa dilupakan. Yang kedua, reorganisasi kortikal. Otak dapat mengalihkan fungsi tertentu dari area yang rusak ke area sehat untuk mempertahankan fungsi vitalnya. Di sini contohnya adaptasi fungsional. Adaptasi fungsional, otak dapat mengalihkan fungsi tertentu dari area yang rusak ke area sehat. Contohnya adalah bagaimana seseorang yang kehilangan kemampuan berbicara karena stroke dapat memulihkan fungsi tersebut dengan terapi yang intensif. Kemudian reorganisasi kortikal itu ada juga membentuk jalur baru. Pembentukan jalur baru. Ketika seseorang belajar keterampilan baru, maka otak menciptakan jalur sinaptik baru yang lebih efisien. Sebagai contoh, ketika Anda pertama kali naik sepeda, mungkin Anda sangat kaku, bahkan mungkin bisa terjatuh. Tapi ketika Anda sudah terampil, sinap-sinap sudah terhubung, maka Anda mungkin naik sepeda pun bisa sambil melambaikan tangan. Atau contoh lain yang sederhana adalah proses belajar membaca. Ya, saya pernah melihat anak kecil ketika membaca bu, bu.
DID, Budi. Awal-awal dia seperti itu, tapi setelah lancar seperti Anda dan saya saat ini, mungkin Anda langsung membaca, tidak perlu mengeja. Termasuk bermain musik juga demikian. Nah, bagaimana hubungan antara pengalaman, pembelajaran, dan perubahan struktur otak? Otak manusia itu adalah organ yang dinamis, dengan struktur yang terus berubah seiring pengalaman hidup. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas otak sehari-hari ini dapat memengaruhi bagaimana sinaps dan jalur neural berkembang. Ya, bagaimana sinaps dan jalur neural. Penjelasannya seperti ini. Pengalaman. Pengalaman baru ini dapat merangsang pertumbuhan dendrit dan sinaps. Itu saya gambarkan dendrit. Contoh, lingkungan yang kaya stimulasi. Ya, misalnya belajar bahasa baru. Tapi di lingkungan itu betul-betul dirangsang. Baik temannya, gambar-gambar yang ada, semuanya menunjukkan bahasa yang baru dipelajari. Ini akan mempercepat pembentukan koneksi baru di otak. Ya, di daerah Jawa Tengah pada umumnya, kebanyakan orang berkomunikasi harian dengan bahasa daerah, bahasa Jawa. Saya yakin juga di tempat lain. Namun anak-anak itu, karena di sekolah menggunakan bahasa Indonesia, maka dia pun lama-lama akan mahir berbahasa Indonesia. Ya, karena ada stimulasi, ada pembentukan koneksi baru di otak. Stres kronis atau trauma ini juga dapat memengaruhi neuroplastisitas dengan mengubah aktivitas di hipokampus, amigdala, dan prefrontal cortex. Itu adalah pengalaman. Sementara pembelajaran, ya, pembelajaran. Saat seseorang mempelajari sesuatu, misalnya keterampilan baru, maka akan terjadi perubahan struktur. Ya. Terjadi perubahan struktur pada korteks motorik dan area lain yang relevan. Aktivitas pembelajaran ini memperkuat sinaps tertentu dan mendorong efisiensi jalur neural. Dan proses pembelajaran juga memengaruhi pelepasan neurotransmitter, misalnya dopamin, yang mana mampu memfasilitasi pembentukan memori jangka panjang. Kemudian, yang ketiga adalah perubahan struktur otak. Pengalaman yang berulang akan memperkuat jalur neural melalui proses yang dikenal sebagai long-term potentiation, LTP, long-term potentiation. Sebaliknya, kurangnya stimulasi atau pengalaman negatif ini dapat menyebabkan long-term depression atau LTD, di mana hubungan sinaptiknya melemah. Sekarang bagaimana dampak neuroplastisitas pada pemulihan gangguan psikologis? Neuroplastisitas memiliki implikasi besar dalam pemulihan dari gangguan psikologis. Karena otak dapat mengkompensasi atau memperbaiki disfungsi yang terjadi. Beberapa contoh dampak positif neuroplastisitas antara lain gangguan depresi yang pertama. Terapi kognitif yang berbasis mindfulness ini dapat memodulasi aktivitas di area prefrontal cortex dan mengurangi hiperaktivitas amigdala yang membantu pasien mengelola emosi. Ya. Kemudian yang kedua itu trauma psikologis. Pasien dengan PTSD, post-trauma disorder, ini menunjukkan perbaikan melalui terapi exposure yang secara bertahap mengurangi respon overaktif pada amigdala dan menguatkan fungsi regulasi pada prefrontal cortex.
Ini penelitian Levy and Gigi, ya, Levy Gigi et al. Ya, kalau gangguan depresi tadi, terapi kognitif berbasis mindfulness dapat memodulasi aktivitas di area prefrontal cortex dan mengurangi hiperaktivitas amigdala yang membantu pasien mengelola emosi negatif adalah pendapatnya Goldin et al. Sementara yang ketiga, dampak neuroplastisitas pada pemulihan gangguan psikologis adalah rehabilitasi neurologis. Pada pasien yang pasca stroke, neuroplastisitas memungkinkan reorganisasi kortikal untuk mengkompensasi fungsi yang hilang melalui terapi rehabilitasi yang intensif. Bagaimana hipnosis itu memengaruhi neuroplastisitas? Hipnosis itu kondisi fokus mental intens dengan sugestivitas tinggi, sehingga memungkinkan akses lebih dalam ke pikiran bawah sadar. Dan mekanisme hipnosis dapat memengaruhi neuroplastisitas. Ada beberapa ya, ada beberapa cara. Yang pertama adalah modulasi aktivitas otak. Modulasi aktivitas otak. Hipnosis pada modulasi aktivitas otak, hipnosis dapat meningkatkan aktivitas di area otak yang terkait dengan perhatian, pengolahan sensorik, dan regulasi emosi, seperti korteks prefrontal, anterior cingulate cortex atau ACC, dan insulat. Proses ini menciptakan lingkungan optimal untuk pembentukan jalur neural baru atau sinaptogenesis dan penguatan koneksi yang ada atau long term potentiation atau LTP. Kemudian pada modulasi aktivitas otak itu juga dijelaskan dengan sangat mudah bahwa ketika aktivitas di area otak itu meningkat karena harus fokus pada satu hal, maka subjek akan fokus pada. Kemudian yang kedua adalah pengaruh pada sistem saraf otonom. Hipnosis memengaruhi sistem saraf simpatis dan parasimpatis yang dapat mengurangi stres dan mempercepat proses pemulihan sel saraf. Pengurangan hormon stres, misalnya kortisol, ini dapat menciptakan kondisi yang mendukung neuroplastisitas. Sedangkan yang ketiga adalah visualisasi mental dan latihan motorik imajinatif. Sugesti hipnosis yang melibatkan visualisasi atau gerakan motorik ini dapat merangsang area otak yang sama dengan aktivitas fisik nyata. Bahkan memicu reorganisasi kortikal. Contoh. Visualisasi gerakan tangan dalam hipnosis ini dapat meningkatkan pemulihan motorik pada pasien stroke. Kemudian yang keempat adalah efek neurokimia. Hipnosis memengaruhi pelepasan neurotransmitter, misalnya dopamin dan serotonin. Dopamin dan serotonin ini berperan dalam memperkuat koneksi neural dan pembelajaran. Nah, sekarang, bagaimana studi kasus dan penelitian pada hipnosis dan otak? Ya. Kita lihat. Nah, ada beberapa di sini yang saya baca, saya sampaikan pada Anda. Yaitu penelitian Montgomery dan Sloan serta David tentang the impact of hypnotic suggestion on brain activity, systematic review. Anda bisa lihat lagi. Landry, Levy, dan Russ ini tentang hypnosis and neuroplasticity, new direction in research and practice. Kemudian Kramers
kemudian Levi Gigi, ya. Ini bisa Anda nanti lihat ya. Nah, di sini penelitian Montgomery ya, pada tahun 2017 ini menggunakan fMRI untuk menunjukkan bahwa hipnosis itu meningkatkan konektivitas antara dorsolateral prefrontal cortex atau DLPFC dan insulin. Hal ini mampu mendukung penguatan jalur neural yang terkait dengan perhatian dan regulasi emosional. Sementara Landry, ya, Landry dan kawan-kawan, dia mengatakan bahwa hipnosis terbukti dapat memengaruhi plasticity dependent regions di hipokampus dan meningkatkan kemampuan memori jangka panjang pada individu yang sehat. Pada pasien pasca stroke, ya, pada pasien pasca stroke yang mengalami terapi hipnosis berbasis visual motorik, ini pendapatnya Kramer ya tahun 2018 ya. Kramer ya. Jadi pasien pasca stroke yang menjalani terapi hipnosis berbasis visualisasi motorik ternyata menunjukkan fungsi motor lebih cepat dibandingkan dengan pasien yang hanya menjalani fisioterapi standar dan akupuntur standar. Jadi ketika ditambahkan selain fisioterapi, akupuntur, ditambahkan dengan hipnoterapi, maka ini hasilnya akan lebih bagus. Menurut Kramer, hal ini dikaitkan dengan reorganisasi kortikal yang dipicu oleh sugesti hipnosis. Kemudian menurut Levi, hipnosis pada trauma psikologis dan neuroplastisitas. Dalam terapi PTSD, hipnosis itu mengurangi hiperaktivitas amigdala dan meningkatkan kontrol emosi oleh korteks prefrontal yang merupakan bukti perubahan jalur neural terkait trauma. Ya. Saya ulangi, dalam terapi PTSD, hipnosis mengurangi hiperaktivitas amigdala dan meningkatkan kontrol emosi oleh korteks prefrontal yang merupakan bukti perubahan jalur neural terkait trauma. Ya, pendapatnya Levi dan Gigi. Kemudian, bagaimana sebenarnya pemanfaatan hipnosis untuk mempercepat proses rehabilitasi otak pada pasca trauma? Hipnosis dapat digunakan sebagai intervensi yang mendukung neuroplastisitas dalam rehabilitasi otak pasca trauma. Contohnya, rehabilitasi motorik pasca stroke. Nah, ini ada penelitiannya Kramer. Jadi pasien stroke dapat menggunakan hipnosis untuk membayangkan gerakan anggota tubuh yang lumpuh. Ini merangsang korteks motorik dan membantu membangun kembali koneksi neural di area yang rusak. Tentunya ini sebagai terapi komplementer. Studi juga menunjukkan ya, penelitian Kramer menunjukkan, Kramer tahun 2018 tadi, bahwa kombinasi hipnosis dan fisioterapi ini meningkatkan hasil rehabilitasi motorik hingga 30% lebih baik daripada terapi fisik saja. Kemudian, kalau tadi rehabilitasi motorik pasca stroke ya, yang kedua itu pemulihan cedera otak traumatik atau traumatic brain injury. Pada pasien dengan cedera otak traumatik, hipnosis digunakan untuk mengurangi kecemasan, meningkatkan konsentrasi, dan memulihkan fungsi kognitif melalui reorganisasi jalur neural yang rusak. Visualisasi mental dalam hipnosis terbukti meningkatkan perhatian dan memori jangka pendek. Ini pendapatnya Jensen. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi adalah rehabilitasi motorik pasca stroke, yang kedua pemulihan cedera otak traumatik, yang ketiga adalah pemulihan gangguan neuropsikiatrik.
Hipnosis digunakan untuk mengatasi gangguan stres pasca trauma, misalnya pada pasien PTSD. Dengan memodulasi aktivitas di hipokampus dan amigdala yang berperan dalam memori trauma dan regulasi emosi, studi ini menunjukkan bahwa hipnosis membantu pasien PTSD mengembangkan pola pikir adaptif dan mengurangi respon stres yang berlebihan. Mengurangi respon stres yang berlebihan. Sebagai penutup, hipnosis adalah metode yang efektif untuk merangsang neuroplastisitas, baik melalui modulasi aktivitas otak, visualisasi, atau pengaruh neurokimia. Dalam rehabilitasi otak pasca trauma, hipnosis membantu mempercepat pemulihan fungsi motorik, fungsi kognitif, dan emosional. Integrasi hipnosis dengan terapi lain, misalnya fisioterapi, akupuntur, atau terapi kognitif lainnya, dapat menghasilkan hasil klinis yang lebih optimal. Saya kira itu untuk kesempatan ini. Sampai berjumpa pada cerita yang berbahagia. Saya Hanung Prastia undur diri. Jangan lupa like dan subscribe.